Aku seorang laki-laki biasa bernama Edo, hobiku berolahraga, tinggiku 178 cm dengan bobot 78 kg. Aku mempunyai fisik yang ideal untuk seorang pria, tinggi, tegap padat, dan atletis. Tidak heran kalau banyak wanita yang tertarik. 4 tahun yang lalu, saya menikah dan menetap di rumah mertuaku. Hari-hari berlalu kami lewati tanpa adanya halangan, walaupun sampai saat ini, kami memang belum dianugerahi seorang momongan pendamping hidup kita berdua. Kehidupan berkeluarga kami sangat baik, tanpa kekurangan apapun, baik itu sifatnya materi maupun kehidupan pribadi kami. Tetapi memang nasib keluarga kami yang masih belum diberikan seorang momongan. Di rumah itu kami tinggal bertiga, aku dengan istriku dan ibu dari istriku. Sering aku pulang lebih dulu dari istriku, karena aku pulang naik kereta, sedangkan istriku pulang naik kendaraan umum. Jadi sering pula aku berdua di rumah dengan mertuaku sampai dengan istriku pulang. Mertuaku berumur sekitar kurang lebih 45 tahun, tetapi dia mampu merawat dirinya dengan baik, aktif dengan kegiatan sosial, dan rutin berolahraga bersama teman-temannya yang lain. Pernah suatu hari selesai ibu mertua mandi, telepon berdering, lalu dia pun keluar dari kamar mandi, dengan hanya menggunakan handuk cek. Aku yang sedang berolahraga angkat beban di luar, juga bermaksud mengangkatnya. Sesampainya aku di dekat telepon, ternyata kulihat ibu mertuaku sudah mengangkatnya. Saat itulah, aku melihat pemandangan yang menakjubkan. Dari belakang kulihat begitu bersin, tanpa ada bekas goresan sedikit pun. Aku tertegun dan menelan ludah, terpengaruh melihat ibu mertuaku. Dalam hati berpikir, kok sudah tua begini, masih bagus aja ya. Aku terhentak dari lamunanku. Begitu ibu mertuaku menaruh gagang telepon, lalu aku bergegas kembali keluar, meneruskan olahragaku yang tertunda. Beberapa menit setelahnya aku hentikan olahragaku, masuk ke kamar, ambil handuk dan mandi. Saat aku hendak ke kamar mandi, kembali aku melihat pemandangan yang menakjubkan. Selesai mandi, aku membuat kopi dan langsung duduk di depan TV, nonton acara yang lumayan untuk ditonton. Tidak lama ibu mertuaku menyusul, ikutan nonton sambil mengobrol denganku. "Bagaimana kerjaanmu? Baik-baik saja?" tanya ibu mertuaku. "Baik Bu, lo ibu sendiri gimana?" tanyaku kembali. Kami ngobrol sampai istriku datang dan ikut bergabung mengobrol dengan kami berdua. Besok malamnya, sekitar jam 11.30 malam, aku keluar kamar untuk minum. Kulihat TV di ruang keluarga masih menyala. Saat itu, terlihat ibu mertuaku ternyata sudah tertidur di depan TV. Ketika aku hendak mematikan televisi, tidak sengaja aku melihat ke arah lembaran ibu mertuaku. Lembaran itu sedikit terpindar, sampai akhirnya kelihatan sedikit. Ingin sekali rasanya kurai isi dalam lembaran itu, tetapi buru-buru aku ke dapur ambil minum, lalu membawa ke kamar. Sebelum masuk kamar, sambil berjalan kulirik ibu mertuaku sekali lagi, dan aku langsung ikut bereaksi. Aku masuk kamar, dan mencoba mengusir pikiranku yang mulai kerasukan ini. Esoknya aku telat bangun, dan kulihat istriku sudah tidak ada. Langsung aku bergegas ke kamar mandi. Selesai mandi, sambil mengeringkan rambut yang basah, aku berjalan pelan, dan tanpa sengaja kulihat ibu mertuaku berganti di kamarnya, tanpa menutup pintu. Hari ini aku pulang cepat. Di kantor pun tidak ada lagi kerjaan yang harus aku kerjakan. Saat pulang, aku tidak melihat ibu mertuaku. Tampaknya dia berada di kamarnya karena pintunya tertutup. Sampai di rumah, aku langsung berganti pakaian dengan kaos olahraga dan mulai melakukan olahraga rutin yang biasa aku lakukan tiap pulang kerja. Sedang asik-asiknya aku melatih otot-otot dada dan lenganku. Tiba-tiba ku dengar suara teriakan. Itu adalah suara teriakan ibu mertuaku. Kusudahi latihanku, dan aku segera bergegas menuju suara teriakan yang berasal dari kamar ibu mertuaku. Langsung tanpa pikir panjang, ku buka pintu kamar. Kulihat ibu mertuaku berdiri di atas kasur sambil teriak, "Awas tikusnya keluar." Tandas ibu mertuaku. "Tikus, ada tikus di sini Bu?" tanyaku menegaskan. "Iya ada tikus, tolong carikan," katanya panik. Aku pun mulai mencari tikus itu. "Loh, kok pintunya dibuka terus? Nanti tikusnya susah ditangkap," tandas ibu mertuaku. Sambil kututup pintu kamar, ku bilang, "Mana,
Mana tikusnya? Coba kamu lihat di bawah kasur, atau di sudut sana, kata ibu mertuaku sambil menunjuk meja riasnya. Kuangkat spray kasur dekat meja rias. Memang ada seekor tikus kecil di situ, yang tiba-tiba mencuit dan melompat ke arahku. Aku kaget, dan spontan lompat ke atas kasur. Ibu mertuaku tertawa kecil, melihat tingkahku, dan mengatakan, "Kamu takut juga ya?" Sambil mengerutu pelan, kembali ku cari tikus kecil itu. Sesekali mataku melirik ke arah ibu mertuaku. Saat sedang mencari tikus itu, tiba-tiba ibu mertuaku kembali teriak dan melompat ke arahku. Ternyata tikusnya ada di atas kasur. Ibu mertuaku mendekapku dari belakang, entah sengaja atau tidak. Kuambil kertas dan kutangkap tikus yang sudah mulai kecapaian itu, terus kubuang keluar. "Udah dibuang keluar belum?" tanya ibu mertuaku. "Udah Bu," jawabku dari luar kamar. "Kamu periksa lagi, mungkin masih ada yang lain, soalnya ibu dengar suara tikusnya ada 2, tegas ibu mertuaku. "Walah, tikus main pakai ajak temen segala," gumamku. Aku kembali masuk ke kamar dan mengendus-endus di mana temannya itu, tikus seperti yang dibilang ibu mertuaku. Ibu mertuaku duduk di atas kasur, sedangkan aku sibuk mencari. "Gak ada tikus lagi Bu," kataku setelah berkali-kali mencari. Tidak ada sahutan. Lalu tanpa berkata apapun, ibu mertuaku beranjak dari kasur dan langsung memelukku. Aku kaget dan mulai salah tingkah. Dalam hati aku berkata, kenapa nih orang? Rambutku dibelai, diusap seperti usapan seorang ibu pada anaknya. Dipelukupnya aku erat-erat, seperti takut kehilangan. "Ibu kenapa?" tanyaku. "Ah enggak. Ibu cuma mau membelai kamu," jawabnya sambil tersenyum penuh arti. "Udah ya Bu," kataku. "Kenapa, kamu gak suka diginiin sama ibu?" rajuk ibu mertuaku. "Bukan gak suka Bu, cuma kan, alasanku lagi." "Cuma apa? Ayo cuma apa?" potong ibu mertuaku. Aku diam saja. Dalam hati biar sajalah, tidak ada ruginya kok diginiin sama dia. Siapa juga lelaki yang tidak mau. Sambil membelaiku, kulihat pancaran keinginan tersiar dari matanya. Aku merasa maklum. Kuperhatikan ibu mertuaku masih terus melakukannya. Perhatiannya lalu berpindah. Aku bersikap pasif, tidak membalas perhatian khusus ibu mertuaku itu. Aku berbaring dengan opsi terluntan. Ibu mertuaku masih terus memberi perhatian itu. "Bu sudah ya," ucapku. Dia diam saja, sementara tangan kanannya mulai mencari asku. Aku mengeluh pelan. Merasakan hal itu, spontan mulai beraksi lebih maksimal. "Unggul sekali asmu lo," puji ibu mertuaku sambil menoleh kepadaku dan tersenyum penuh arti. Ibu mertuaku pun mulai memberi perhatian khusus pada as tersebut. Aku benar-benar terbuai dengan perhatian yang diberikan ibu mertuaku kepadaku. Setelah berjalan sekitar 15 menit lebih, aku mulai tidak tuhawawan. "Ah Bu, aku nggak tuhawawan lagi Bu," ucapku. "Banyak banget hasilnya Do," tandas ibu mertuaku sambil menatap mataku. Aku terdiam LMH, sambil melihat ibu mertuaku datang menghampiriku dan memelukku. "Kenapa jadi begini Bu?" tanyaku sambil tersenyum. "Ibu cuma penguin aja kok," balas ibu mertuaku. Aku belai rambutnya sambil berkata, "Ibu mau juga?" Godaku sambil tersenyum. Dia mengangguk pelan, kusudahi minumku dan lalu kukucilili kukum ibu mertuaku. Dia balas perhatianku dengan antusias. Aku melihat tipe ibu mertuaku bukanlah tipe wanita yang haus akan itu, melainkan dia haus akan kasih sayang. Kubantu dia memindah yang dia bawa. Kali ini, aku benar-benar melihat semuanya. Diambilnya kembali asku yang sudah kembali siap, lalu dibimbingnya ke arah yang benar. Walau sudah berumur, rasanya tidak kalah dengan para perempuan lain yang pernah aku temui sebelumnya. Tampaknya ibu mertuaku sangat pintar menjaga asnya itu. Setelah cukup lama bertugas, ibu mertuaku mulai menunjukkan tanda-tanda. "Adun, ibu nggak tuhawawan lagi sayang," kata ibu mertuaku. Aku mencoba membantunya mendapatkan kebahagiaan yang mungkin belum pernah dia alami sebelumnya. Setelah kurasa dia sudah cukup beristirahat, kugodah dia lagi. "Seru ya Bu, mau lagi?" Dia menoleh dan tersenyum sambil telunjuknya menunggu ujung hidungku. "Kenapa? Kamu juga mau lagi?"
Canda ibu mertuaku. Tanpa banyak cerita, kumulai lagi acara indah tersebut. Sesaat kami saling bercanda, setelah normal, kemudian pamit keluar kamar untuk mandi. Tak lama, ibu mertuaku ikut menyusulku. Begitu istriku pulang, kami bersikap seolah-olah tak ada yang terjadi. Kami bertiga asik mengobrol dan bercanda-canda. Namun saat kami berpandangan, dapat kulihat sorot matanya menatapku yang seakan-akan ingin mengulanginya kembali bersamaku. Semenjak hari itu, aku sering mengingat kejadian itu. Bayangan ibu mertuaku yang kesenangan, sering menghiasi mimpi-mimpiku. Saat aku sedang melakukan dengan istriku pun, tetap saja ingatanku teringat ke situ. Kadang, kalau aku tak sengaja menatap cermin meja rias istriku, terbayang peristiwa di hari yang indah itu. Sudah 4 hari ini ibu mertuaku pergi dengan teman-temannya dalam acara koperasi ibu-ibu di daerah itu. Otomatis aku hanya bisa bertemu dengannya malam saja. Hingga sampai suatu hari, saat itu, Kamis jam 5 sore, aku sudah ada di rumah. Kulihat rumah sepi seperti biasanya. Sesampainya di rumah, aku bergegas untuk mandi karena aku sudah mampir dulu di sebuah GGM tadi. Sebelum masuk ke kamar tidurku, kulihat di kamar mandi ada orang yang MND. Aku bertanya, siapa di dalam, ibu? Kamu sudah pulang do, balas ibu mertuaku. Oh ya, kapan sampainya bu? Tanyaku lagi sambil masuk kamar. Baru setengah jam sampai. Jawab ibu mertuaku. Ku ganti pakaianku dengan pakaian rumah, celana pendek dan kaos oblong. Aku berjalan ke dapur hendak mengambil handukku untuk MND. Begitu handuk sudah kuambil, aku bermaksud kembali lagi ke kamar, mau ambil pakaian kotor, sekaligus ingin mengecek HP-ku sebelum mandi. Saat lewat kamar mandi, kulihat ibu mertuaku keluar dari kamar MND. Kamu mau MND ya? Tanya ibu mertuaku kepadaku. Iya, emang kenapa bu? Tanyaku. Mataku langsung saja tertumbuh pada keadaannya saat itu. Dia langsung pihuk aku dan cilili kukum TV kananku. Sambil berbisik dia berkata, mau ibu bantuin gak? Ibu, emang anak kecil pakai dibantuin segala, candaku. Ayo sini, biar bersih MND-nya, jawab ibu mertuaku sambil tersenyum penuh arti dan membawaku masuk. Kita bercerita-cerita tentang hal-hal yang kita lakukan beberapa hari ini. Si ibu bercerita tentang teman-temannya, sedangkan aku bercerita tentang pekerjaan, aktivitas olahraga, dan lingkungan kantorku. Setelah itu, diajaknya diriku ke kamarnya, dia sendiri langsung mengunci pintunya. Aku tersenyum melihatnya seperti itu. Dia dekati aku, lalu tanpa membuang waktu lagi, kami segera memulainya. Setelah peristiwa indah, yang kedua di hari itu, hubunganku dengan ibu mertuaku menjadi tambah dekat saja. Ku senangkan dia di mana saja, di KMR MND, kamarnya, kamarku, dapur, dan di ruang tamu, kalau suasananya mendukung. Kadang kalau lagi sedang inginnya, dia sering mengajakku melakukan secara kilat di mana saja dia mau. Hubungan istimewa kami terus berlanjut selama 6 bulan ke depan, hingga akhirnya dia memutuskan pindah dari rumahku. Ibu mertuaku pindah ke rumah anaknya yang sulung, aku tahu maksudnya. Tetapi istriku tidak menerimanya dan berprasangka negatif, bahwa dia tidak mampu menjaga ibunya yang satu itu. Sekian, dan terima kasih. Begitulah kisah singkatku dengan ibu mertuaku.